panduan sekolah minggu pada setiap hari Minggu jam 10 pagi. Yang pertama, mohon bimbingan Papa dan Mama ketika mengikuti sekolah minggu. Kedua, mandi dan gunakan pakaian yang bersih dan sopan. Ketiga, bebas berekspresi dan mengikuti dengan cermat. Keempat, siapkan Alkitab dan tempat persembahan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk adik-adik yang dikasihi Tuhan semesta. Puji Tuhan, kita masih dapat berkumpul walaupun dalam situasi seperti ini kita tetap harus memuji Tuhan. Bunda harap semuanya sehat. Sampai dengan besok juga kita bisa mengikuti ibadah tunas. Hari ini kita sekolah minggu, jangan lupa semua untuk memuji Tuhan. Mari kita berdiri, kita bernyanyi. Shalom, shalom, selamat pagi. Shalom, shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatku dengan tepuk tangan. Shalom, shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan hati cari. Shalom, shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan goyang tinju. Shalom, shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan bersalaman. Oke adik-adik, kita akan lanjut lagi lagunya Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah dia tinggalkan.
kasih untuk semuanya telah semangat untuk Tuhan. Kita akan mendengarkan bacaan firman Tuhan. Mari semua duduk, lipat tangan, tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur Tuhan kami ucapkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga di pagi hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu dapat bersekolah minggu Tuhan. Meskipun dalam keadaan seperti ini Tuhan, biarlah semua yang kami lakukan demi kemuliaan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau ya Bapa. Amin. Oke adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan terdapat pada Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai dengan 11. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, ada baiknya kita bernyanyi lagi, yaitu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Adik-adik pasti tahu lagunya kan? Iya, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kakak Ria, musik. Oke adik-adik, bacaan firman Tuhan ada pada Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai ayat 11. Adik-adik sudah buka Alkitabnya semua? Ya, Bunda baca sekali lagi. Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Iya. Oke. Mari kita baca bersama-sama yang berjudul Otniel. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kushan Ristaim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel,
yakni Otniel anak Kenas adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kushan Ristaim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan Ristaim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya, kemudian matilah Otniel anak Kenas. Begitulah bacaan dari Alkitab. Oke adik-adik, ada yang tahu siapa itu Hakim Otniel? Mengapa Tuhan mengutus Hakim Otniel untuk bangsa Israel? Adik-adik belum pernah dengar? Baiklah, Bunda akan jelaskan, maka adik-adik harus duduk tenang. Jangan ada yang jalan-jalan, dengarkan Bunda. Oke, jadi Hakim Otniel ini yaitu hakim pertama bangsa Israel. Dia diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Memangnya bangsa Israel kenapa, Bun? Bangsa Israel ini melakukan kejahatan di mata Tuhan. Seperti apa? Mereka murtad, menyembah berhala. Apa itu murtad, Bunda? Murtad itu yaitu tadi menyembah berhala. Misalnya adik-adik, kita itu memuji Yesus, menyembah Tuhan, bukan menyembah pohon-pohon, bukan menyembah agama orang lain. Jadi adik-adik, tetaplah mencintai Tuhan, setia kepada Tuhan, supaya Tuhan tidak marah kepada kita. Begitu. Kemudian Hakim Otniel ini menjadi seorang pahlawan. Pahlawan siapa? Pahlawan bagi bangsa Israel. Kenapa? Karena Hakim Otniel telah membebaskan bangsa Israel tadi dari perbudakan. Dia menjadi pahlawan yang diutus Tuhan. Bangsa Israel ini melakukan kejahatan di mata Tuhan dan Tuhan sangat marah, sangat murka. Jadi adik-adik, siapa di sini yang mau seperti Hakim Otniel? Bunda mau. Adik-adik juga harus mau. Tidak harus menjadi seperti di Israel, menjadi hakim begitu, tidak. Menjadi pahlawan itu ada banyak kita lihat di lingkungan kita. Misalnya polisi, polisi itu pahlawan. Dia menyelamatkan masyarakat jika misalnya ada pencurian, iya kan? Iya. Kemudian apalagi tentara. Tentara juga itu termasuk pahlawan seperti Hakim Otniel. Mengapa? Ya tentara itu membantu kita kalau misalnya ada yang ricuh. Iya kan? Pernah lihat? Iya, betul. Nah, adik-adik juga harus bisa menjadi seorang pahlawan. Pahlawan bagi siapa? Ya pahlawan misalnya hal kecil itu di rumah. Pahlawan membantu orang tua, membantu mencuci piring misalnya, lihat piring kotor, bantu orang tua kah mencuci, iya kan? Itu pahlawan juga. Menyapu rumah, atau membersihkan tempat tidur, merapikan tempat tidur kalau sudah bangun. Itu sudah pahlawan seperti Hakim Otniel tadi. Iya, begitu. Jadi adik-adik, Tuhan memberikan kuasa kepada Hakim Otniel untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan
Usyam Rastain tadi. Kemudian berarti adik-adik pasti harus bisa seperti Hakim Othniel, iya kan? Kita harus bisa seperti itu. Menolong sesama juga itu termasuk perbuatan baik yang diinginkan Tuhan. Bunda rasa semua adik-adik ini anak-anak yang bijak, yang mencintai Tuhan, setia kepada Tuhan. Ya adik-adik, Bunda yakin Tuhan beserta kita akan selalu menyertai kita untuk menjadi pahlawan. Tuhan berikan kekuatan bagi kita. Oke adik-adik, puji Tuhan, ibadah kita hari ini selesai. Untuk itu, mari kita berdoa syafaat. Sebelum berdoa syafaat, mungkin adik-adik ada yang berpikir mau bertanya, boleh nanti kita sharing, bisa WA Bunda kah atau telepon. Misalnya Hakim Othniel ini seperti apa sih Bunda, lebih jelasnya bagaimana? Bunda akan jelaskan. Ya adik-adik, mari kita satukan hati, kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang luar biasa. Kiranya firman-Mu itu Tuhan masuk ke dalam hati kami, sehingga kami juga bisa melakukannya Tuhan di kehidupan kami. Bapa yang di surga, jadikanlah kami seperti Hakim Othniel, di mana kami akan menolong sesama Tuhan, membebaskan orang-orang yang bersalah Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, berkatilah orang tua kami Tuhan, berikan mereka kesehatan ya Bapa, berikan mereka juga rezeki ya Tuhan. Bapa yang di surga, mungkin ada teman kami Tuhan yang sedang mengalami sakit Tuhan, yang saat ini tidak bisa bersama-sama dengan kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami mohon Tuhan, sembuhkanlah mereka Tuhan dari penyakit apapun itu Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Engkaulah sumber kesembuhan Tuhan bagi teman-teman kami. Kami mohon ya Tuhan, Bapa yang di surga, berkati juga Tuhan pengasuh-pengasuh kami ya Tuhan. Berikan selalu mereka kesehatan ya Bapa. Berikan juga kesehatan kepada majelis-majelis gereja kami ya Tuhan, kepada Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta, juga kepada kakak vikaris Tuhan, Engkau yang memberikan kesehatan dan keselamatan. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Terimalah persembahan syukur yang akan kami berikan kepada-Mu ya Bapa. Besar kecil kami ikhlas ya Tuhan. Dengan kerendahan hati Tuhan, terimalah itu ya Bapa. Bapa yang di surga, ampunilah segala dosa yang kami perbuat ya Tuhan. Sengaja atau tidak sengaja, Engkau yang Maha Tahu ya Bapa. Ampunilah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Adik-adik, puji Tuhan. Mari kita bernyanyi lagi untuk Tuhan, aku anak terang. Tahu lagunya kan? Ya pasti. Ayo berdiri. Berdiri, kita lakukan gerakannya juga. Oke. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku
hari ini kita selesai sekolah minggu, tapi sebelum pulang, mari kita berdoa untuk doa berkat. Semuanya berdiri, iya. Kemudian lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, kami telah dengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau Bapa memberkati kami Tuhan, memberkati keluarga kami, memberkati saudara kami, om, tante, opa, oma semua yang ada di sini. Bapa yang di surga, terima kasih kiranya Engkau memberkati kami selalu. Terima kasih Tuhan. Amin.